Halo semuanya, buat kamu para pemimpin muda dan eksekutif yang sekarang lagi sibuk merintis jalan menuju puncak kesuksesan, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Anggap aja saya ini mentor kamu yang lagi nyiapin kamu buat ngadepin pendakian paling berbahaya dalam karir kamu. Hari ini kita bakal ngebedah wawasan luar biasa dari bukunya Ryan Holiday yang judulnya Ego is the Enemy. Gini ya, dalam dunia bisnis, perjalanan ke puncak itu benar-benar kayak mendaki gunung es. Menantang banget, licin, dan percaya deh, satu langkah salah karena kesombongan, itu bisa memicu longsoran salju yang fatal. Jadi yuk kita bedah bareng-bareng topik ini, dan mastiin kamu punya mental yang pas buat selamat sampai di puncak. Nah, ini dia peta ekspedisi kita hari ini. Kita bakal mulai dari fase merintis, yaitu menanam akar percaya diri. Terus kita lanjut ngebahas pendakian pertama dan jebakan ego. Dilanjutin cara ngedeteksi tanda awal sikap egois yang bahaya banget. Habis itu kita bakal lihat contoh nyata kehancuran bisnis akibat ego yang ketinggian dan ditutup dengan gimana sih caranya bertahan pas kita udah ada di puncak kesuksesan. Oke, kita langsung masuk aja ke rute pertama kita, merintis. Dan gimana caranya menanam akar percaya diri. Di fase base camp ini, pondasi kamu beneran diuji loh. Kamu harus tahu, kepercayaan diri yang sejati itu bukan sesuatu yang tiba-tiba muncul dari halusinasi atau ngerasa diri paling hebat tanpa bukti. Nggak gitu. Kepercayaan diri itu keyakinan yang dibangun pelan-pelan. Dia butuh proses belajar yang realistis, butuh keringat, dan pastinya didukung sama rentetan pencapaian yang benar-benar nyata di masa lalu. Biar lebih gampang, coba deh bayangin bedanya pohon beringin yang akarnya kuat banget sama tanaman gulma liar. Ego itu persis kayak gulma. Dia tumbuh instan, cepet banget melesat ke atas, bikin kita ngerasa udah jadi orang besar. Padahal akarnya rapuh banget, cuma dilusi. Nah, sebaliknya, kepercayaan diri yang asli itu ibarat pohon besar tadi. Tumbuhnya emang lambat, butuh proses panjang bertahun-tahun, tapi akarnya nancep dalam banget ke tanah karena dibangun dari pengalaman dan proses belajar yang nyata. Lanjut ke rute kedua, pendakian pertama dan jebakan ego. Di sini nih, pendaki sering banget kepeleset. Ada satu momen super bahaya, yaitu pas kamu dapetin kemenangan besar pertama kamu. Kutipan ini tuh pas banget ngejelasin inti masalahnya. Emang bener sih, sedikit ego, keberanian, dan pede di awal itu kayak bahan bakar yang bikin kamu berani ngambil risiko buat mulai mendaki. Tapi hati-hati, bahan bakar yang sama persis ini bisa meledak dan ngancurin semua pencapaian kamu dalam sekejap kalau nggak kamu kendaliin. Coba deh kita lihat realitasnya dari cerita dari sumber materi kita ini. Bayangin, ada pengusaha muda, baru aja lulus kuliah. Terus dia bikin pameran bisnis pertamanya di bulan Mei. Tiba-tiba pamerannya meledak sukses besar. Dia tiba-tiba megang uang ratusan juta di tangannya. Terus apa yang terjadi? Dia mulai ngeliat teman-teman sebayanya yang baru mulai kerja kantoran biasa dan ngerasa jauh lebih superior. Dia ngerasa kayak dewa yang gak tersentuh. Nah, ini nih yang namanya ilusi puncak pertama. Memabukkan banget kan? Masuk ke bagian ketiga, tanda awal sikap egois berbahaya. Waktunya kita pasang alarm. Sebagai mentor, saya harus ngingetin kamu kalau tanda-tanda ini muncul, kamu lagi jalan lurus ke arah zona rawan longsor. Tanda paling fatal pertama, kamu berhenti belajar karena ngerasa udah paling pinter. Terus kamu mulai lebih banyak ngomongin kehebatan diri sendiri ketimbang beneran ngeksekusi ide. Dan ini nih penyakit eksekutif muda. Ngerasa pengetahuannya soal teknologi atau tren masa kini bikin mentor atau rekan senior kelihatan bodoh. Kalau kamu udah mulai ngabaikan saran senior dengan alasan, mereka mah ketinggalan zaman, well, kamu sebenarnya lagi gali kuburan buat bisnis kamu sendiri. Coba deh, sekarang kamu jujur sama diri sendiri. Pas ada rekan kerja ngasih kritik ke kamu beneran dengerin, atau di dalam hati kamu langsung refleks mikir, gue udah tahu kok. Reaksi internal kamu dalam hitungan detik pas dikritik itu adalah indikator paling akurat dari seberapa gede ego kamu sekarang. Kenali diri sendiri dulu, karena itu langkah pertama buat naklukin ego. Sekarang kita sampai di bagian keempat, kehancuran bisnis akibat ego tinggi. Gimana jadinya kalau longsoran salju itu beneran terjadian? Kalau kamu ignore tanda-tanda bahaya tadi, bencananya beneran datang. Lanjutan dari cerita pengusaha muda yang pameran di bulan Mei tadi nih. Habis sukses besar, egonya meroket kan? Pas dia bikin pameran kedua di bulan Agustus, dia sama sekali nggak mau lakuin riset pasar karena ngerasa gue udah jago. Hasilnya, acara kedua itu hancur lebur. Sepi pengunjung, tenan pada protes dan demo, bahkan dia harus balikin uang atau refund sampai waktu subuh. Kenapa? Karena egonya membutakan dia dari fakta bahwa ternyata ada kompetitor raksasa yang lagi bikin grand opening di dekat lokasi acaranya. Ego nutup matanya dari realitas. Contoh lainnya nih, kali ini dari industri kuliner. Ada pemilik restoran buka satu cabang.
Sukses. 6 bulan kemudian, ekspansi jadi 3 cabang. Masih sukses. Terus karena ngerasa nggak ada yang bisa ngalahin dia, dalam setahun dia agresif banget, buka sampai 12 cabang, tanpa merapikan sistem operasionalnya sama sekali. Semuanya murni didorong sama ego pengen kelihatan gede. Hasil akhirnya di tahun kedua, bangkrut total, dan malah terlilit utang miliaran rupiah. Benar-benar bukti kalau kesuksesan awal itu ladang ujian yang paling bahaya buat karakter kita. Akhirnya kita sampai di tahap kelima, bertahan di puncak kesuksesan. Jadi pertanyaannya sekarang, gimana caranya supaya kita nggak kena longsoran salju pas udah di atas? Praktisnya gini, langkah pertama, ini trik mindset yang brilian banget. Tiap kali kamu masuk ke ruang rapat, sengaja posisikan diri kamu sebagai orang yang paling nggak tahu apa-apa di ruangan itu. Nggak peduli seberapa suksesnya kamu sekarang, ini maksa kamu buat terus belajar. Langkah kedua, biasain dengerin rekan kerja ngomong sampai selesai tanpa dipotong. Dan langkah ketiga, kamu harus sadar dan akui kalau kesuksesan kamu itu bukan 100% karena kamu hebat sendirian. Ada peran tim, ada proses yang panjang, dan ada kekuatan yang jauh lebih besar dari diri kamu. Ada satu poin menarik banget dari buku ini soal proporsi ego. Kita sebenarnya nggak disuruh buang ego kita sampai 0% loh. Kenapa? Karena kalau ego kita 0, kita malah jadi pasif banget dan nggak punya drive atau dorongan buat maju. Kita tetap butuh ego buat memulai sesuatu, tapi porsinya kecil aja, cukup 5%. Sisanya yang 80% didikasiin buat tujuan yang lebih besar, atau untuk Tuhan. Dan yang 15% lagi untuk apresiasi tim kerja dan ngehargain proses. Intinya, taruh diri kamu di urutan paling belakang, bukan yang paling depan. Ini ada satu kali insight yang benar-benar nancep dari perjalanan para mentor yang berhasil bertahan di puncak. Mendidik orang bodoh itu sebenarnya gampang. Tapi ngedidik orang yang udah bebal dan egois, itu mustahil. Orang yang belum ngerti apa-apa tapi mau belajar, itu pasti bisa diajarin. Tapi sehebat apapun kamu sekarang, kalau kepala kamu udah ketutup rapat sama ego, nggak akan ada satupun mentor di dunia ini yang bisa nyelamatin kamu dari kejatuhan. Makanya tetaplah jadi murid, mau setinggi apapun jabatan kamu nanti. Sebagai penutup, saya mau ninggalin kamu sama pertanyaan ini buat direnungin. Coba deh evaluasi lagi strategi dan mental kamu sekarang. Ambisi kamu hari ini tuh lagi ngebangun tangga yang aman ke puncak, atau sebenarnya diam-diam lagi micu longsoran salju yang bakal ngubur kamu sendiri? Ego itu emang sifat alami manusia, tapi ngebiarin dia tumbuh liar itu pilihan yang fatal. Jadikan kepercayaan diri kamu kayak akar pohon yang kuat tadi, dan jangan kasih celah buat gulma ego menuhin isi kepala kamu. Makasih ya udah ngikutin sesi bedah buku kita hari ini. Selamat berjuang merajut kesuksesan, dan ingat, tetaplah membumi.